Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 61. Sejenak kemudian Sumekar itu telah kembali membawa semangkuk obat yang telah dicairkannya dengan air. Dengan serta-merta maka obat itu pun diminum habis oleh Empu Sada. Empu Sada itu menarik nafas dalam-dalam. Sekarang tinggalkan aku sendiri Sumekar. Aku ingin beristirahat. Cobalah, persiapkan dirimu, supaya aku dapat dengan baik memberimu petunjuk kepadamu untuk memasuki masa terakhir dari perguruan ini. Tetapi bukankah guru akan segera sembuh? Bertanya Sumekar dengan dada berdebar-debar. Empu Sada tersenyum. Katanya, hidup dan mati sama sekali tidak terletak di tanganku sendiri Sumekar. Kalau aku dapat menentukan hidup matiku sendiri, maka alangkah kuasanya aku atas diriku. Tetapi tidaklah demikian halnya. Namun adalah kewajiban manusia untuk berusaha. Sumekar terdiam. Tetapi dadanya sesak oleh kebimbangan dan kebingungan. Gurunya yang tiba-tiba menjadi keras itu pun kini agaknya telah luluh pula kembali. Sifat yang berubah-ubah itu telah membuatnya canggung untuk berbuat sesuatu. Sumekar, berkata Empu Sada. Tinggalkan aku sendiri. Aku ingin beristirahat. Mudahkan aku menjadi segera baik kembali. Sumekar membungkukkan badannya. Kemudian ditinggalkannya gurunya termenung seorang diri. Ternyata sejak itu Empu Sada benar-benar berusaha untuk menyembuhkan sakitnya. Ternyata ia menemukan kesadaran betapa pentingnya ia berusaha untuk tetap hidup, meskipun ia tahu benar bahwa hasil usahanya itu sama sekali tidak tergantung kepadanya. Namun adalah menjadi kewajibannya untuk berusaha. Di tengah malam itu sekali lagi Empu Sada mengobati dirinya. Sehingga dengan demikian di pagi harinya, terasa tubuhnya menjadi kian segar. Ia tidak menolak lagi ketika Sumekar mempersilahkannya makan. Seperti yang dikatakannya, maka sejak hari itu Empu Sada mulai dengan beberapa petunjuk-petunjuk dasar bagi Sumekar untuk mempersiapkan dirinya menerima ilmu tertinggi dari perguruan Empu Sada. Tetapi sejak itu pula Empu Sada tidak saja memberikan petunjuk-petunjuk mengenai ilmu itu, tetapi juga petunjuk-petunjuk apa yang seharusnya dilakukan oleh muridnya itu diberitahukannya kepada Sumekar segala macam pengalaman yang pernah terjadi atas dirinya. Pengalaman yang dipenuhi oleh noda-noda yang hitam. Sumekar, berkata Empu Sada suatu ketika. Pelajarilah olehmu. Kau telah mendengar jalan hidupku, dan aku pun pernah memberitahukan kepadamu, apa yang aku lihat pada Panji Bojong Santi, pada Empu Gandring dan pada Empu Purwa. Aku pernah pula menceritakan kehidupan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Jadilah pertimbangan untuk menentukan jalan hidupmu. Meskipun kau seorang murid dari seorang guru yang cacat namanya, namun apabila kau mampu membawa dirimu, maka namamu justru akan mengangkat dan memperbaiki nama perguruanmu. Sumekar hanya menundukkan kepalanya. Tetapi ia berjanji di dalam hati untuk berbuat seperti yang dinasihatkan oleh gurunya. Kini Sumekar, berkata gurunya. Tekuni persiapan yang telah aku berikan. Aku ingin menyelesaikan kewajibanku yang terakhir. Aku harus mencoba melepaskan Mahisa Agni dari tangan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Tetapi sampai kini aku masih belum menemukan jalan yang sebaik-baiknya untuk melakukannya. Sumekar memandangi wajah gurunya. Tampaklah kerut-merut di dahinya. Kerut-merut ketuaan dan kerut-merut kegelisahan. Tetapi Sumekar tidak dapat mengerti kenapa gurunya masih belum dapat menemukan cara untuk mencoba menyelamatkan Mahisa Agni. Guru. Sumekar itu pun kemudian mencoba bertanya. Apakah sulitnya bagi guru untuk menyelamatkan Mahisa Agni? Apakah guru tidak tahu di manakah Mahisa Agni sekarang berada? Aku tahu tempat di mana ia sekarang berada Sumekar. Tetapi aku tidak dapat menemuinya dan memberitahukan kepadanya bahwa ia sedang diintai bahaya. Orang seperti aku ini Sumekar, terlampau sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Kalau aku mencoba menemui Mahisa Agni, maka aku pasti akan terlibat dalam perkelahian dengan pamannya yang selalu membayanginya. Apapun yang aku katakan, mereka pasti tidak akan dapat mempercayainya. Mereka pasti menyangka bahwa aku akan menipu mereka. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Dan gurunya berkata, ini pun akan dapat menjadi cermin bagimu. Sekali seseorang kehilangan kepercayaan, maka akan sulitlah baginya untuk mendapatkannya kembali.
Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, ia dapat mengerti keterangan gurunya itu. Dan gurunya itu pun berkata seterusnya. Betapa baiknya hasrat yang terkandung di dalam hati, ini tetapi orang melihat Empu Sada dengan penuh kecurigaan. Empu Sada itu pun terdiam sejenak. Sehingga mereka untuk sesaat saling berdiam diri. Namun tiba-tiba Sumekar itu pun berkata, apakah Empu ingin aku pergi menemuinya dan memberitahukannya apa yang sebenarnya telah terjadi? Kembali dahi orang tua itu pun berkerut-merut. Tampaklah ia berpikir sejenak. Tetapi kemudian ia menjawab. Sumekar, aku ingin kau mewarisi ilmu perguruan ini. Kalau kau mengalami sesuatu di perjalanan, maka aku pasti akan menyesal. Karena itu kau harus tinggal di sini sampai kau memahami ilmu terakhir itu. Sumekar yang duduk tepekur itu menggigit bibirnya. Ia tenang mendengar gurunya menyayangkannya dan benar-benar ingin membentuknya menjadi seorang yang baik. Tetapi apabila mungkin ia ingin membantu gurunya mengatasi kesulitannya. Maka katanya kemudian, Empu, apabila ada yang dapat aku kerjakan, maka inginlah aku berbuat sesuatu. Adapun mengenai ilmu itu, akan aku terima dengan segala kesenangan sesudah aku dapat melakukan sesuatu untuk memperingan beban Empu soal ini. Apabila terjadi sesuatu dalam kewajiban itu, aku tidak akan menyesal. Aku menganggapnya sebagai suatu akibat dari tugas yang harus aku lakukan. Kau tidak akan menyesal, Sumekar, jawab gurunya. Tetapi akulah yang menyesal. Karena itu, tinggallah di sini tekunilah dasar-dasar ilmu tertinggi itu dengan baik. Awasilah adik-adikmu, supaya mereka tidak terdorong dalam tabiat seperti kakak-kakakmu dahulu. Aku telah membuat kesalahan itu. Sekarang aku akan berusaha mengurangi kesalahan itu sebagai suatu pertanda, bahwa aku berusaha dengan sekuat-kuat tenagaku untuk menebusnya. Apakah yang akan guru lakukan? Empu Sada termenung sejenak. Ia mencoba meyakinkan bahwa rencananya akan bermanfaat. Maka katanya kemudian, aku tidak berani menemui Mahisa Agni sekarang, Sumekar. Tetapi aku mempunyai jalan lain. Aku ingin menghadapkan Dedes. Orang-orang di istana belum terlampau banyak mengenal Empu Sada. Aku akan merubah sedikit kebiasaanku berpakaian dan meninggalkan tongkat ini. Aku akan menyebut diriku sebagai orang Panawijen yang ingin menghadapkan Dedes untuk memberitahukan sesuatu dari kakaknya Mahisa Agni. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia bertanya dengan cemas. Bagaimanakah kalau Empu bertemu dengan pengawal istana, apalagi Witantra itu sendiri? Empu Sada menarik nafas. Katanya, aku hanya mengharap supaya mereka tidak segera mengenal aku. Aku akan memberikan kesan yang lain dari keadaanku semula. Aku dapat menjadi seorang yang timpang atau bongkok atau cacat-cacat yang lain. Aku dapat memakai pakaian sebagaimana orang-orang padesan memakainya. Sedikit menghitamkan alis dan rambut di pelipis. Sumekar masih mengangguk-anggukan kepalanya meskipun ia tidak yakin bahwa usaha gurunya itu akan berhasil. Tetapi ia tidak berani menyatakan keraguan-raguannya itu. Seharusnya ia percaya kepada gurunya. Ternyata Empu Sada benar-benar ingin melakukan rencananya. Ia ingin menghadapkan Dedes, menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya apabila ia benar-benar dapat bertemu. Kemudian memberitahukan bahaya yang mengancam Mahisa Agni, supaya Ken Dedes mengirim utusan untuk memberitahukannya. Akan dikatakan pula kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, pemerasan dan sebagainya yang akan banyak merepotkan. Bahkan mungkin banyak diperlukan harta dan benda untuk menebus Mahisa Agni itu. Sudah tentu apabila hilangnya Mahisa Agni itu menyangkut namanya, Ken Dedes sudah dapat mengetahuinya bahwa hal itu tidak benar. Semuanya itu pasti akan didengar pula oleh aku Tunggul Ametung. Mudah-mudahan Ken Dedes dapat menjadi lantaran baginya untuk mohon ampun pula kepada aku. Apalagi kalau aku berkenan mengirimkan beberapa orang yang terpercaya untuk menangkap Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Beberapa hari kemudian, setelah Empu Sada itu benar-benar sembuh, maka dilakukanlah rencana itu. Dicobanya untuk membuat perubahan sebaik-baiknya pada dirinya. Pada pakaiannya, pada solah tingkahnya dan menghitamkan alis, kumis dan janggutnya yang tidak terlampau lebat, yang selama ini tidak dapat dipeliharanya, serta rambut di pelipisnya. Sumekar, berkata orang tua itu. Apakah kau melihat perbedaan padaku? Mau tidak mau Sumekar terpaksa tersenyum. Gurunya memang pandai merubah diri, menyamar sebagai seorang cantrik tua dari padepokan Panawijen.
Kalau aku tidak tahu bahwa yang berdiri di hadapanku ini adalah Empu, maka aku tidak akan dapat mengenal. Empu Sada pun tersenyum pula. Katanya, aku tak akan melakukannya hal serupa ini di saat-saat yang lampau. Tetapi aku telah melepaskan cara hidup yang lama itu. Aku ingin menempuh hidup yang lain. Ini adalah permulaan dari hidup yang baru itu. Kalau aku berhasil, maka Empu Sada seterusnya tidak harus selalu bersembunyi dan mengurung diri dalam kecemasan dan ketakutan. Demikianlah hari itu juga Empu Sada meninggalkan padepokannya di pagi-pagi buta supaya tidak seorang pun yang melihatnya. Tertatih-tatih ia berjalan menuju ke kota untuk mencoba menghadap Tuan Putri Kendedes yang sebentar lagi akan diangkat menjadi permaisuri Tumapel. Ketika kemudian matahari terbit, timbullah kecemasan di hati orang tua itu. Apakah benar-benar orang-orang lain tidak dapat mengenalnya sebagai Empu Sada? Kalau ia sudah berhasil menghadapkan Dedes apalagi aku Tunggul Ametung, dan mendengar kata-kata pengampunannya, maka ia tidak akan cemas lagi. Ia akan dapat menengadahkan dadanya sambil berkata, ini adalah Empu Sada. Tetapi bukan Empu Sada yang dahulu. Tetapi apabila aku Tunggul Ametung tetap menganggapnya bersalah, dan ingin juga menghukumnya, maka ia sudah akan pasrah diri, sebagai tebusan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Namun dengan demikian maka aku pasti akan dapat menilai, apa yang terjadi apabila Mahisa Agni benar-benar akan hilang dari padang karautan, aku akan dapat berbuat sesuatu apabila suatu ketika Kebo Sindet atau Wong Sarimpat datang sambil berkata bahwa mereka pasti berhasil membebaskan Mahisa Agni dari tangan Empu Sada dengan imbalan yang cukup banyak. Bahwa mereka telah mengetahui di mana Empu Sada bersembunyi. Dengan hati yang berdebar-debar Empu Sada itu berjalan selangkah demi selangkah maju mendekati istana Tumapel. Ia harus datang sebagai seorang cantrik yang tua untuk menemui Kendedes membawa pesan dari Mahisa Agni. Di sepanjang jalan Empu Sada selalu mencoba melihat perhatian orang lain kepadanya. Sekali-sekali disilangnya orang yang sebenarnya telah dikenalnya. Tetapi ternyata orang itu tidak menegurnya. Dengan demikian maka Empu Sada merasa bahwa samarannya agaknya dapat berhasil. Tetapi kesulitan yang lain, yang harus diatasinya nanti adalah pertanyaan-pertanyaan para penjaga. Mungkin ia harus menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut gadis bakal permaisuri itu. Empu Sada menarik nafas. Ia masih berjalan tersuruk-suruk di tepi jalan yang berpohon-pohon rindang. Kalau aku telah berhasil bertemu dengan Kendedes, maka aku tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Aku harus segera mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan bahwa aku pernah mencegatnya di hutan. Pernah berusaha untuk menangkap dan bahkan membunuh Mahisa Agni. Pernah berbuat hal-hal lain yang terkutuk. Kemudian aku akan mohon supaya Putri Sudi menyampaikannya kepada aku Tunggul Ametung permohonan maaf yang sejauh-jauhnya. Kalau aku memaafkan, maka aku akan kembali kepada Pokan dengan hati yang tenteram. Kalau tidak, maka aku pun akan melakukan semua hukuman dengan ikhlas. Adalah lebih baik mati di tiang gantungan daripada mati di tangan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Empu Sada itu bergumam di dalam hatinya. Tetapi ia heran sendiri, kenapa ia kini merasa bahwa mati di tiang gantungan itu memberinya ketentraman. Kenapa ia tidak memilih mati dengan pedang di tangan? Mati tembus oleh ujung senjata dalam perkelahian. Empu Sada menggelengkan kepalanya. Ia sendiri menjadi bingung. Namun lambat-lambat terdengar suara dari sudut hatinya yang paling dalam, harga diri dan kejantanan yang mapan, tidak pada tempatnya, sama sekali tidak berarti bagi hidupmu yang abadi. Keberanian dan ketabahan menghadapi maut di jalan yang salah, sama sekali tidak membuka jalan yang menuju ke sisi yang maha agung. Karena itu, maka hidup yang abadi itu bernilai berlipat tanpa batas dibanding dengan hidupku kini. Dan kini aku tidak mau menambah noda bagi hidup yang abadi itu. Dengan demikian maka Empu Sada berjalan dengan langkah yang ringan meskipun disamarnya. Ternyata orang tua itu pandai membawa dirinya. Tak seorang pun yang berjumpa di jalan menyangka bahwa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang bernama Empu Sada. Akhirnya Empu Sada itu pun sampai ke alun-alun Tumapel. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Dilihatnya di regol istana beberapa orang prajurit sedang berjaga-jaga. Di sisi lain, di bagian dalam halaman tampaklah pelayan dalam mondar-mandir dalam kewajibannya masing-masing. Namun pelayan dalam ini pun ternyata mempunyai kemampuan seperti para prajurit itu pula. Tetapi, Empu Sada tidak akan memilih jalan depan. Ia harus masuk lewat regol belakang.
Namun dalam pada itu ia selalu berharap agar wajahnya tidak dikenal sebelum ia bertemu dengan Ken Dedes. Adalah lebih baik baginya apabila ia dapat menghadap aku Tunggul Ametung sama sekali. Ketika Empu Sada sampai di muka regol belakang, kembali ia menjadi ragu-ragu. Tertegun-tegun ia berjalan, dan bahkan sesekali timbullah keinginannya untuk membatalkan niatnya. Kalau salah seorang prajurit yang sedang berjaga-jaga itu mengenalinya, maka ia pasti akan mendapat tuduhan yang sangat memberatkannya. Ia pasti akan dituduh menculik Ken Dedes dengan samarannya. Apakah ia akan dapat berdiam diri apabila para prajurit itu beramai-ramai mengeroyoknya? Bahkan kemudian akan hadir Witantra dan saudara-saudara seperguruannya? Tetapi kadang-kadang niatnya menjadi bulat. Kalau aku harus ditangkap, biarlah aku ditangkap. Apapun yang akan dituduhkannya kepadaku, aku tidak akan berkepentingan lagi. Yang penting bagiku adalah menyampaikan pemberitahuan bahwa rencana Kebo Sindet dan Wong Sarimpat terlampau berbahaya bagi Mahisa Agni. Serta kemungkinan-kemungkinan pemerasan dan hal-hal yang serupa itu. Dalam keraguan-raguan itu Empu Sada terkejut ketika ia mendengar salah seorang prajurit memanggilnya. Ketika ia berpaling dilihatnya prajurit itu melambaikan tangannya kepadanya. "Heh, apa kerjamu di situ?" bertanya prajurit itu. Empu Sada sadar bahwa justru karena ia tertegun-tegun, maka kehadirannya telah menimbulkan kecurigaan pada prajurit-prajurit itu. Kini kembali ia diamuk oleh keraguan-raguan. Sehingga untuk sejenak Empu Sada masih saja berdiri di tempatnya. "Kemari," panggil prajurit itu. Empu Sada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sudah tidak akan dapat menghindari lagi. Dengan demikian, maka kini kembali ia membulatkan hatinya, bahwa ia harus pasrah diri. Namun kadang-kadang terbersit pula di dalam batinnya penyesalan, bahwa ia tidak saja menyelesaikan sama sekali ajaran-ajaran yang dapat diberikannya kepada Sumekar. Kalau otak anak itu cukup baik, katanya di dalam hati. Ia sudah cukup menguasai dasar-dasar unsur gerak dari ilmu yang terakhir itu. Dengan melihat dan merasakan ilmu itu serta menghubungkannya dengan apa yang pernah dilihat, maka dengan tekun ia pasti akan sampai dengan sendirinya, meskipun mungkin ia akan mengalami kejutan yang dahsyat, namun tidak akan berbahaya bagi jiwanya. "Heh, kemari Kaki," terdengar kembali seorang prajurit memanggilnya. Empu Sada itu pun kemudian melangkah maju. Tetapi ternyata kadang-kadang masih juga tumbuh desir di jantungnya apabila ia melihat ujung tombak. Ia tahu benar, bahwa ujung tombak di tangan para prajurit itu sama sekali tidak akan dapat menahannya apabila ia akan berbuat sesuatu. Tertatih-tatih Empu Sada itu mendekati para prajurit pengawal istana. Setiap langkah kakinya terasa seolah-olah sebuah dentangan di dalam dadanya. Tetapi agaknya para prajurit itu menganggapnya sebagai seorang tua yang sedang kebingungan saja. Salah seorang prajurit itu bertanya acuh tak acuh. "Heh, Kaki, kenapa kau tertegun-tegun di sini? Apakah ada yang kau cari?" "Ya Tuan," sahut Empu Sada dengan suara bergetar dalam nada yang tinggi. "Aku memang sedang mencari." "Apakah yang kau cari? Barangkali aku dapat menolongmu menunjukkannya." "Terima kasih Tuan." Empu Sada itu membongkok sampai hampir menyentuh lututnya. "Terima kasih." "Apakah yang kau cari?" "Aku sedang mencari istana aku Tumapel Tuan." "Heh," prajurit itu terperanjat. "Kau sedang mencari istana Tumapel?" "Ya Tuan." Jawaban orang tua itu agaknya telah menarik perhatian para prajurit yang lain. Beberapa orang yang semula sama sekali tidak tertarik kepada orang itu pun kemudian datang mengerumuninya. "Apakah yang akan kau cari di dalam istana Tumapel?" "Tetapi apakah Tuan dapat menunjukkan istana Tumapel itu?" Tentu. Sahut seorang di antara para prajurit itu. "Terima kasih Tuan, terima kasih. Apakah aku sudah dekat dengan istana yang kucari?" "Inilah istana itu," sahut yang lain sambil menunjuk ke arah istana Tunggul Ametung. "Aku sudah menduga," sahut Empu Sada. "Rumah ini adalah rumah yang paling besar dan paling baik yang aku jumpai di kota ini. Menurut pesan yang aku terima, rumah itu mempunyai alun-alun, dan pasti dijaga oleh prajurit bersenjata di setiap regolnya. Dan ternyata dugaanku itu benar." "Ya," sahut prajurit yang lain pula. "Dugaanmu benar. Lalu apakah yang ingin kau cari di dalam istana ini?" "Tuan, aku akan mencari Nini Ken Dedes." "Heh,
salah seorang prajurit menyahut. Kau mencari Tuan Putri Kendedes? Oh, Tuan Putri? Ya, maksudku Tuan Putri Kendedes. Bukankah gadis itu datang dari Panawijen? Ya. Kau benar, Kaki. Tuan Putri datang dari Panawijen. Tetapi apakah keperluanmu mencari Tuan Putri Kendedes? Aku datang dari Panawijen, Tuan. Aku mendapat pesan dari anak Mas Mahisa Agni untuk menemui Tuan Putri Kendedes. Oh, Mahisa Agni. Anak muda kakak Tuan Putri itu? Ya. Tuan benar. Apakah pesannya? Aku harus menyampaikannya sendiri, Tuan. Beberapa orang prajurit itu saling berpandangan. Kemudian seorang daripadanya, yang agaknya pemimpinnya bertanya. Apakah pesan itu terlampau penting? Empu Sada harus memperhitungkan keadaan dengan baik. Pertanyaan itu harus dijawabnya dengan tepat. Ia tahu benar, bahwa para prajurit itu akan dapat menyuruhnya menunggu saja di luar, sedang pesan itu akan disampaikan oleh prajurit itu sendiri. Karena itu, maka Empu Sada itu pun kemudian berusaha untuk menghindarkan kemungkinan itu. Jawabnya. Oh, tidak. Tidak, Tuan. Pesan itu sama sekali tidak penting. Para prajurit itu menarik nafas. Sejenak mereka saling berpandangan. Baru kemudian salah seorang dari mereka berkata, Kaki, jarak Panawijen Tumapel adalah jarak yang tidak terlampau dekat. Kalau pesan itu tidak terlampau penting, kenapa Kaki harus berjalan menempuh jarak itu? Dan kenapa orang setua Kaki ini yang harus datang kemari, bukan seorang anak muda yang gagah di atas punggung kuda? Orang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan hati-hati ia menjawab, Tuan, setiap orang muda di Panawijen harus bekerja keras membuat bendungan. Itulah sebabnya maka tak ada seorang anak muda yang dapat datang kemari. Ah, sahut prajurit yang lain. Aneh, Kaki. Ada berapa orang anak-anak muda di Panawijen? Bukankah dengan berkurang seorang dari mereka tidak akan mengganggu pekerjaan itu? Tuan benar. Tetapi maaf, Tuan, aku berkata sebenarnya, tak ada seorang pun anak-anak muda yang berani seorang diri menempuh jarak Panawijen Tumapel. Apalagi sejak beberapa kali Mahisa Agni bertemu dengan bahaya di perjalanan, bahkan Kendedes yang dikawal kuat pun hampir-hampir mengalami bencana. Prajurit-prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian salah seorang dari mereka bertanya, Tetapi kenapa justru kau berani melakukannya, Kaki? Ada beberapa macam pertimbangan, Tuan, salut Empu Sada. Aku sudah tua. Aku rasa tak seorang pun yang memerlukan aku lagi. Jangankan orang-orang yang sakti, sedang oleh anak-anak pun aku dapat didorongnya jatuh. Itulah sebabnya maka perjalananku pun ternyata tak diganggu orang. Tetapi kau tahan berjalan sejauh itu? Aku menempuh perjalanan ini selama 2 hari 2 malam, Tuan. Heh, 2 hari 2 malam? Apakah kau merangkak seperti siput? Ya, Tuan. Aku tidak dapat berjalan lebih cepat. Dan setelah kau berjalan 2 hari 2 malam, kau hanya sekedar membawa pesan yang tidak penting? Ya, Tuan. Pesan itu tidak penting, tetapi aku ingin menyampaikannya sendiri. Tiba-tiba seorang prajurit mengerutkan keningnya. Selangkah ia maju dan berkata, Apakah pesan itu? Empu Sada tertegun sejenak. Ia melihat sorot mata yang aneh pada prajurit itu. Tetapi tidak mencemaskannya, prajurit itu agaknya merasa heran bahwa pesan yang tidak penting itu harus dibawanya merangkak seperti siput selama 2 hari 2 malam. Meskipun demikian Empu Sada harus lebih berhati-hati. Setiap kecurigaan akan dapat menyulitkannya. Ketika prajurit itu melangkah selangkah maju lagi, maka Empu Sada pun segera mundur sambil membungkuk-bungkuk. Tuan, katanya terbata-bata, pesan itu memang tidak penting, Tuan. Prajurit itu pun memandanginya semakin tajam. Kalau tidak penting, kenapa kau harus berjalan sejauh itu? Coba katakan bagaimana bunyi pesan itu. Kami adalah para pengawal yang harus menjaga ketentraman istana. Tetapi Mahisa Agni mengharap aku dapat menyampaikannya sendiri. Tetapi kami harus tahu, apakah pesan itu? Empu Sada pun kemudian merunduk-runduk sambil berkata, Baik, baik, Tuan. Nah, katakanlah. Baik, baik, Tuan. Buyut dengan nada yang datar. Iya, katakanlah. Aku perlu mendengar pesan itu, bukan ingin mendengar kesediaanmu mengatakan.
Tetapi katakanlah. Tuan, berkata Empu Sada. Mahisa Agni pesan kepadaku supaya aku berkata kepadanya, kepada Tuan Putri bahwa ia harus berusaha menyesuaikan dirinya di sini. Ia tidak dapat bermanja-manja seperti di padepokan dahulu. Empu Sada berhenti sejenak. Dia matinya wajah prajurit itu untuk menangkap kesan yang tersirat daripadanya. Hati orang tua itu menjadi lapang ketika tiba-tiba ia melihat prajurit itu tertawa. Berkata prajurit itu sambil memilin kumisnya. Pesan itu sama sekali bukan sebuah rahasia. Kenapa kau agaknya mempersulit untuk mengatakannya? Tidak, Tuan. Aku sama sekali tidak mempersulit. Tetapi aku ingin memenuhi permintaan Mahisa Agni, menyampaikan pesan itu langsung kepada Ken Dedes. Tuan Putri maksudmu? Oh, iya. Tuan Putri Ken Dedes. Pesan itu terlampau sederhana. Keperluanmu bertemu dengan Tuan Putri sama sekali tidak seimbang dengan tata cara yang harus dilakukan. Kaki, biarlah kami saja yang menyampaikan pesan itu. Oh, jangan Tuan. Jangan. Mahisa Agni pesan kepadaku supaya aku menyampaikannya langsung. Tidak setiap orang dapat menghadap Tuan Putri, dan tidak setiap keperluan harus dilayani. Tetapi bukankah pesan itu datang dari keluarganya yang harus didengarnya? Itulah sebabnya, kami akan menyampaikan pesan itu tanpa ditambah dan dikurangi. Meskipun pesan itu datang dari keluarganya, namun tak setiap orang diperbolehkan masuk ke dalam istana seperti masuk ke dalam warung saja. Oh. Empu Sada itu pun kemudian merengek-rengek. Tuan, kasihanilah aku orang tua ini Tuan. Aku sudah berjalan sedemikian jauhnya untuk menghadap Nini Ken Dedes, Tuan Putri Ken Dedes untuk menyampaikan pesan itu. Pesan itu pasti akan sampai, Kaki. Sahut prajurit yang lain. Tetapi di samping itu masih ada pesan yang lain. Prajurit itu terkejut. Jadi masih ada yang kau rahasiakan? Ya Tuan. Oh, prajurit itu menjadi heran, kenapa orang itu dengan mudahnya menjawab bahwa masih ada sesuatu yang dirahasiakan? Namun dengan demikian kesan yang didapat para prajurit itu adalah orang tua ini adalah orang tua yang bodoh dan jujur. Katakanlah rahasia itu. Orang prajurit memanggilnya. Tetapi apakah dengan demikian aku akan dapat menghadap? Tergantung kepada pertimbangan tentang rahasia itu. Tetapi Mahisa Agni pesan Tuan, supaya rahasia ini tidak dikatakan kepada siapapun. Kalau begitu, kau tidak dapat masuk ke dalam istana. Oh, jadi bagaimana? Rahasia itu harus kau sebut, Kaki. Para prajurit melihat orang tua yang berjalan tersuruk-suruk itu menjadi ragu-ragu. Justru karena itu para prajurit itu pun menjadi semakin ingin mengetahui, rahasia apakah yang telah dibawanya. Kalau kau tidak mengatakannya, maka kau tidak akan dapat masuk. Baik Tuan. Aku akan mengatakan rahasia itu tetapi dengan janji. Janji apa Kaki? Tuan tidak boleh mengatakannya kepada orang lain. Tiba-tiba beberapa di antara para prajurit itu tidak dapat menahan tertawanya. Meskipun demikian mereka berusaha untuk menyembunyikan wajah-wajah mereka di belakang punggung kawan-kawannya. Ayo katakan, berkata salah seorang daripada mereka. Tetapi rahasia ini sebenarnya sangat memalukan. Aku mendapat pesan dari Mahisa Agni supaya disampaikan kepada adiknya. Bahwa kini Mahisa Agni sudah tidak lagi mempunyai rangkapan kain panjang. Itulah Tuan. Meledaklah suara tertawa di regol itu. Para prajurit itu pun tidak lagi dapat menahan diri. Bagaimanapun juga mereka mencobanya, tetapi suara tertawa mereka telah menarik perhatian orang-orang yang kebetulan lewat di muka regol. Alangkah bodohnya orang tua ini, pikir mereka. Dan alangkah kasihannya Mahisa Agni. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa Empu Sada pun tertawa pula di dalam hati. Ia telah berhasil memainkan peranannya hampir sempurna. Meskipun demikian para prajurit itu masih belum menjawab dengan pasti permintaannya untuk menghadapkan Dedes. Para prajurit itu masih saja tertawa, sedang Empu Sada masih juga berdiri termangu-mangu. Orang tua itu berusaha sekuat-kuatnya untuk menahan perasaan sendiri. Betapa ia tertawa di dalam hati, melampaui gelak para prajurit itu, namun wajahnya masih juga tampak alangkah bodohnya. Oh Kaki, berkata salah seorang dari para prajurit itu. Apakah Mahisa Agni sangat memerlukan sepotong kain panjang? Empu Sada mengangguk.
Ya Tuan. Selembar yang dipakainya kini telah rantang. Kalau kau katakan sejak tadi kaki, kau tidak perlu terlampau bernafsu untuk menghadap Tuan Putri. Aku mempunyai kain panjang rangkap di rumah. Kau boleh membawanya selembar buat Mahisa Agni dan selembar buat kau sendiri. Terima kasih Tuan, terima kasih. Sahut Empu Sada. Nah, kalau demikian tunggulah sampai waktuku berjaga di sini habis. Kau turut aku ke rumah, dan kau akan mendapatkannya. Tetapi bagaimana dengan Tuan Putri? Keluarganya yang harus didengarnya. Pesanmu akan disampaikan. Dan kau akan mendapat kain panjang dariku. Bukankah keperluanmu sudah selesai? Tetapi aku harus menghadap Tuan Putri tidak hanya akan memberi selembar kain buat Agni dan selembar buat aku. Mungkin ada pesan pula dari Tuan Putri yang harus aku sampaikan kepada kakaknya, atau barangkali selembar timang alau ikat kepala. Kembali para prajurit itu tertawa. Mereka melihat orang tua itu dengan sorot mata yang lucu. Tetapi mereka mendapat kesan yang hampir pasti. Orang tua itu adalah orang tua yang bodoh tetapi jujur. Meskipun demikian, para prajurit itu tahu benar akan kewajibannya. Karena itu, maka mereka tidak akan dengan mudah membiarkan orang-orang di luar istana memasuki halaman. Juga orang tua ini. Meskipun mereka sebenarnya telah tidak mempunyai kecurigaan apapun lagi, namun mereka tidak segera dapat memberinya izin untuk dengan demikian saja menghadap Tuan Putri Kendedes. Bagaimana Tuan, desak orang tua itu. Apakah aku diizinkan masuk? Apakah kau mengenal jalan yang menuju ke tempat Tuan Putri itu? Empu Sada mengerutkan keningnya, jawabnya sambil menggeleng. Tidak Tuan. Nah, kau memang tidak akan dapat memasuki halaman ini seorang diri. Tak seorang pun diizinkan. Seorang prajurit akan mengantarmu sampai ke regol halaman dalam. Kau harus menunggu di sana. Prajurit itulah yang akan menyampaikannya kepada emban terdekat, bahwa seseorang ingin menghadap. Kalau Tuan Putri ragu-ragu, maka Tuan Putri pasti akan memintamu menunggu sampai seseorang sempat menyampaikannya kepada aku Tunggul Ametung. Tetapi untuk menyampaikan permintaan itu, kau masih harus menunggu. Mungkin sehari, mungkin besok kau baru mendapat jawaban. Oh, keluh Empu Sada. Dahulu aku tidak pernah mendapat kesukaran untuk bertemu dengan anak itu di Panawijen. Hus, potong seorang prajurit. Tetapi mau tidak mau prajurit itu pun harus tertawa. Keadaannya dahulu dan keadaannya tentu jauh berbeda. Jadi bagaimanakah Tuan? Buyut dengan nada yang datar. Masuklah bersama salah seorang dari kami. Tunggulah di luar regol dalam. Kalau Tuan Putri mendengar bahwa seseorang dari Panawijen akan menemuinya, maka aku kira kau tidak akan menunggu sampai malam. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Aku akan menunggu meskipun sehari penuh. Di dalam kasa ini aku masih menyimpan sisa bekal yang aku bawa dari rumah. Sudah 2 hari 2 malam? Nasi jagung Tuan. Sepekan masih juga baik. Nah, ikutilah kawanku ini, berkata pemimpin penjaga itu sambil menunjuk salah seorang bawahannya. Empu Sada menganggukkan kepalanya. Kemudian ia melangkah mengikuti prajurit yang membawanya masuk tetapi kemudian ia tertegun ketika pemimpin prajurit itu masih bertanya kepadanya. Siapa namamu? Empu Sada berpaling. Tetapi ia sama sekali tidak menjadi bingung menerima pertanyaan itu. Dari rumah ia telah bersedia, apabila seseorang menanyakan namanya. Makerti. Jawab Empu Sada. Namaku Makerti. Tetapi tiba-tiba hatinya menjadi ragu-ragu. Ia dapat menipu para penjaga itu. Ia dapat menyebut nama apa saja, bahkan 1000 nama sekalipun tidak akan mencurigakan. Namun ia menyangka bahwa dengan demikian, ia akan segera dihadapkan langsung kepada Tuan Putri Kendedes. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Seorang prajurit akan menghadap dan mengatakan keperluannya. Apabila prajurit itu menyebut namanya, dan Kendedes tidak pernah mengenal nama Makerti, maka apakah kira-kira yang akan terjadi? Empu Sada menjadi bimbang. Tetapi ia tidak sempat berpikir terlampau lama. Pemimpin prajurit itu telah berkata kepadanya. Baiklah Kaki Makerti. Pergilah mudah-mudahan kau tidak perlu terlampau lama menunggu. Empu Sada menganggukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian kembali ia berjalan mengikuti prajurit yang membawanya ke regol dalam. Tetapi kembali ia dirisaukan oleh nama itu. Makerti.
Nama itu memang telah disiapkannya. Ia menganggap bahwa nama tidak akan banyak berpengaruh atas rencana itu. Namun sekarang baru ia menyadari bahwa justru karena namanya itu akan dapat timbul kecurigaan yang membahayakannya. Kenapa ia tidak berusaha untuk mencari sebuah nama yang memang pernah dimiliki oleh orang Panawijen? Angan-angan Empu Sada itu patah ketika mereka segera sampai ke regol halaman dalam. Prajurit itu terhenti sejenak dan kemudian berkata, "Heh, Kaki Makerti, tunggulah di sini. Aku akan mencoba menghadap. Apabila maksudmu diterima, maka kau pun akan aku bawa menghadap pula." "Jadi bagaimana Tuan? Apakah aku harus menunggu?" "Ya. Kau memang harus menunggu di sini. Bagaimana kalau aku masuk bersama Tuan? Kalau aku tidak diizinkan menghadap, maka aku akan pergi bersama Tuan pula." "Ah, jangan. Demikianlah seharusnya. Kau harus berada di sini." "Aku takut Tuan. Aku takut di sini seorang diri." "Kau tidak seorang diri," sahut prajurit itu. "Lihat, di sisi regol dalam itu adalah sebuah gardu. Apakah kau tidak melihat dua orang yang berada di dalamnya?" "Oh." Empu Sada menjengukkan kepalanya. Dilihatnya dua orang duduk di dalam sebuah gardu pendek. Tetapi di sisi mereka itu tersandar dua batang tombak. Masih ada satu lagi. Lihat yang mondar-mandir itu. Oh. Empu Sada kini benar-benar menyadari bahwa penjagaan istana bukan sekedar sebuah upacara saja. "Apakah bilik Tuan Putri itu masih jauh?" "Tidak. Itulah. Kau nanti akan naik tangga itu. Dan kau akan sampai ke serambi di belakang ruang dalam. Kalau Tuan Putri dapat menerimamu, maka kau akan diterima di ruang itu. Sedang bilik Tuan Putri adalah di dalam istana." Sentong tengen. Empu Sada mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia memandang berkeliling, maka yang dilihatnya adalah sebuah taman yang manis. Tetapi di sekitar tempat itu ia tidak lagi melihat gardu-gardu penjagaan yang lain. "Nah, tinggallah di sini," berkata prajurit itu. "Aku akan masuk. Aku akan menyampaikan permintaanmu lewat pelayan dalam yang bertugas di sana. Dan aku akan menyampaikan pesan itu nanti kepadamu, apakah Kaki akan diterima atau Kaki harus menunggu saat yang lain." "Oh." Empu Sada mengeluh. Ternyata tidak semudah yang disangkanya. "Kenapa Kaki?" bertanya prajurit itu. "Alangkah sulitnya. Tuan, tolong, katakanlah kepada gadis itu, bahwa yang ingin menghadap adalah pamannya. Makerti. Aku adalah adik ibunya yang sudah lama meninggal. Mungkin anak itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kalau Tuan menyebutnya bahwa aku berasal dari Ngarang maka ia akan mengenal aku." "Jadi Kaki tidak berasal dari Panawijen?" "Iya, iya. Aku datang dari Panawijen. Tetapi aku temui Panawijen sudah lain dari dahulu. Aku hanya bertemu dengan Mahisa Agni. Mudah-mudahan ini, Tuan Putri menerima aku." Prajurit itu memandanginya dengan ragu. Tetapi kemudian ia tersenyum. Katanya, "Baiklah Kaki. Tunggulah di sini. Aku akan menyampaikannya lewat seorang pelayan dalam atau seorang emban. Tunggulah, jangan takut, di gardu itu ada orang. Dan orang-orang itu tidak akan menakut-nakutimu." "Siapakah orang itu?" Tiba-tiba salah seorang prajurit di dalam gardu itu bertanya. "Bertanyalah sendiri kepadanya," jawab prajurit itu. "Nah, mendekatlah. Mungkin kau dapat menunggu di sana pula." "Baik, baik Tuan." Buyut dengan nada yang datar. Empu Sada itu pun kemudian melangkah tertatih-tatih mendekati gardu dan duduk di depannya. Sementara itu prajurit yang membawanya lelah berjalan meninggalkannya, untuk menyampaikan pesan dan permintaan orang tua itu. Sementara itu, Empu Sada masih saja diliputi oleh kecemasan. Di saat-saat terakhir ia mencoba membuat pesannya menjadi kabur dan membingungkan. Mudah-mudahan Ken Dedes tidak dapat lagi menelusurnya dan menjadi ingin tahu, siapakah yang datang kepadanya. Tetapi bagaimanakah kalau gadis itu dengan tenang dapat menilai keterangannya? Kembali Empu Sada menjadi ragu-ragu. Tetapi dalam pada itu tanpa disadarinya ditelusurinya halaman itu baik-baik. Dilihatnya beberapa orang hilir mudik. Ia tahu benar, bahwa di antara mereka adalah pelayan dalam seperti kuda sempana dahulu.
Tetapi sementara itu Empu Sada harus menjawab pertanyaan dari prajurit-prajurit yang berada di dalam gardu itu. Akhirnya prajurit-prajurit itu pun berhenti bertanya dan berkata, "Nah, beristirahatlah kaki. Mungkin kau harus menunggu agak lama di situ." "Terima kasih Tuan," jawab Empu Sada. Namun sementara itu kembali angan-angan Empu Sada beredar di seputar keadaannya. Kecemasannya semakin lama semakin mengganggunya, sehingga tiba-tiba tanpa dikehendakinya ia mulai menilai dirinya kembali. "Aku bermaksud baik," katanya di dalam hati. "Tetapi kalau aku dianggap ingin berbuat jahat, maka apakah aku harus berdiam diri?" Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. "Biarlah. Kalau seharusnya aku ditangkap, biarlah aku ditangkap. Kalau seharusnya aku digantung di alun-alun, biarlah aku digantung." Tetapi, kembali terdengar sebuah pertanyaan. Dengan demikian, maka aku tidak akan sempat mengatakan keadaan yang sedang dihadapi oleh Mahisa Agni. Semua kata-kataku pasti tidak akan dipercaya. Dengan demikian, maka dada Empu Sada itu pun segera diamuk oleh kebimbangan, kebingungan dan kecemasan. Tetapi sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang luas di dalam dunianya yang penuh dengan pergulatan, maka tanpa dikehendakinya sendiri, Empu Sada mencoba menilai dirinya, apakah ia akan mampu meloncati dinding halaman yang tinggi itu? Prajurit-prajurit yang berada di dalam gardu itu pun kini sama sekali sudah tidak lagi menaruh perhatian kepada orang tua itu. Dibiarkannya Empu Sada duduk terkantuk-kantuk. Tetapi mereka sama sekali tidak melibat bahwa di dalam dada orang tua itu sedang bergolak berbagai perasaan yang bersimpang siur. Tiba-tiba timbullah sesuatu yang aneh di dalam dada Empu Sada itu. Sekali disambarnya prajurit-prajurit itu dengan sudut matanya. Sekilas menggelegak di dalam dadanya. Kelinci-kelinci ini dapat aku bungkam dalam sekejap." Empu Sada terkejut sendiri menyadari angan-angannya itu. Namun angan-angannya itu masih juga menjalar terus. "Kalau prajurit ini sudah binasa, aku akan masuk ke halaman dalam. Aku kira tidak akan begitu sulit mencari tempat Ken Dedes tanpa diketahui oleh banyak orang." Orang tua itu tiba-tiba menengadahkan wajahnya ke langit. Matahari telah rendah di ujung barat. "Kalau malam segera tiba," desisnya di dalam hati. "Apakah kepentinganku atas Mahisa Agni itu? Kalau aku dapat mengambil Ken Dedes, maka Kebo Sindet dan Wong Sarimpat pasti akan mengumpat setinggi langit. Mahisa Agni tidak akan bermanfaat baginya. Sedang kini tak seorang pun yang tahu, siapakah yang telah masuk ke dalam istana. Tak seorang pun tahu bahwa Empu Sadalah yang telah mengambil gadis itu. Oh, aku akan dapat menyebarkan desas-desus untuk melawan akal Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Aku harus berusaha melemparkan kesalahan tentang hilangnya Ken Dedes kepada kedua setan itu sebagai pembalasan dendam." Kembali Empu Sada terhenyak oleh angan-angannya. Kembali ia menjadi sadar akan kehadirannya. Tetapi jalan hidup yang ditempuhnya selama ini tiba-tiba telah mengamuk kembali di dalam dadanya. Maka terjadilah kini benturan yang dahsyat di dalam dada orang tua itu. Baru sesaat ia menemukan jalan yang terang. Apa yang dialaminya pada saat-saat terakhir telah mendorongnya ke dalam suatu kesadaran. Namun ketika ia dihadapkan kembali pada kesempatan-kesempatan seperti ini, maka kembali kebimbangan menggelegak di dadanya. Kebimbangan yang bersilang melintang. Ia bimbang apakah nama yang dipergunakannya akan dapat membawanya kepada Ken Dedes? Tetapi ia pun dicengkam oleh sebuah kebimbangan yang lain. Apakah kesempatan ini akan dilewatkannya? Sudah berpuluh tahun ia menempuh cara hidup yang dipilihnya. Dengan cara apapun ia pernah berusaha untuk mengambil Ken Dedes dan mempergunakannya untuk mendapatkan sesuatu yang cukup bernilai. Meskipun kini kuda sempana tidak ada lagi padanya, namun Ken Dedes akan dapat dijadikannya barang tanggungan yang baik, jauh lebih baik dari Mahisa Agni. Tetapi, tiba-tiba terbayang di dalam angan-angannya itu seorang anak muda yang bernama Sumekar. Anak muda yang memandanginya dengan sorot mata yang jujur dan jernih. Yang seolah-olah tidak tahu bahwa tangan gurunya telah dilumuri oleh noda-noda yang kotor, meskipun sebenarnya dimengertinya juga. Empu Sada itu menarik nafas dalam-dalam. Benturan-benturan yang semakin dahsyat kini terjadi di dalam dirinya. Dalam pada itu, prajurit yang membawanya masuk ke dalam halaman dalam, telah mencoba menghubungi pelayan dalam untuk menyampaikan maksudnya. Lewat seorang emban maka permintaan prajurit itu pun telah disampaikannya kepada Ken Dedes. "Seseorang ingin menemui aku," bertanya Ken Dedes kepada emban itu.
Ya Tuan Putri, seseorang dari Panawijen. Siapa dia? Seorang prajurit yang telah menerimanya, Tuan Putri. Di mana prajurit itu sekarang? Di serambi belakang. Ada pesan yang lain. Aku ingin mendengar langsung daripadanya, berkata gadis itu. Baik Tuan Putri. Siapa? Emban itu pun meninggalkan Kendedes yang kemudian pergi ke ruang belakang untuk menemui prajurit itu. Ia ingin mendengar langsung, siapakah yang ingin menemuinya. Dengan kepala tunduk prajurit itu berkata, Tuan Putri, seseorang ingin menghadap Tuan Putri. Di mana ia sekarang? Hamba menyuruhnya menunggu di regol dalam. Siapakah namanya? Makerti, Tuanku. Tuan Putri Kendedes. Kendedes mengerutkan keningnya. Nama Makerti belum pernah dikenalnya. Karena itu ia berkata, apakah kau tidak salah? Berapa kira-kira usia orang itu? Orang itu sudah tua, Tuanku. Namun kaki Makerti pesan kepada hamba untuk mengatakan bahwa kaki Makerti adalah paman Tuan Putri. Orang tua itu datang dari Padukuhan Ngarang, dan ia adalah adik dari ibu tuanku. Kendedes menjadi semakin bingung. Dicobanya untuk mengingat-ingat. Tetapi ia sama sekali tidak pernah mendengar padukuhan yang bernama Ngarang. Dan ia tidak pernah pula mendengar bahwa ia mempunyai seorang paman yang bernama Makerti. Karena itu sejenak Kendedes berdiam diri. Dalam kerut-kerut di keningnya tampak betapa ia sedang mencoba mengingat kembali masa kanak-kanaknya di Padukuhan Panawijen. Apakah aku sudah menjadi seorang pelupa, pikirnya. Kalau aku menerimanya, maka aku meragukan maksud kedatangannya. Tetapi kalau aku menolaknya dan orang itu benar-benar pamanku, apakah aku tidak menyakiti hatinya? Orang itu akan menganggap bahwa setelah aku berada di istana, maka aku tidak mau lagi mengenal keluargaku. Apalagi keluarga dari ibuku. Dengan demikian, maka Kendedes itu menjadi ragu-ragu untuk berbuat sesuatu, sehingga tidaklah mudah baginya untuk menentukan keputusan. Maka sejenak mereka menjadi saling berdiam diri. Prajurit itu masih saja menundukkan wajahnya, sedangkan Kendedes masih juga ragu-ragu. Untuk mencoba menumbuhkan kembali ingatannya maka Kendedes itu pun bertanya. Apakah orang itu mengatakan bahwa namanya Makerti? Hamba Tuan Putri. Ada pesan yang lain. Apakah kau dapat menggambarkan bagaimana kira-kira bentuk orang itu? Prajurit itu menggeser dirinya secengkang. Sejenak ia mencoba membayangkan kembali orang yang sedang menunggunya. Namun kemudian ia menjawab. Tak ada yang aneh pada orang tua itu Tuan Putri. Tak ada tanda-tanda yang khusus. Seperti kebanyakan orang-orang tua maka ia menjadi agak bongkok. Kepalanya menunduk agak terlampau jauh. Dan ia berjalan tersuruk-suruk dengan sebuah tongkat kecil yang agaknya ditemukannya saja di jalan. Suaranya bernada rendah, namun kadang-kadang melengking tinggi. Oh! Kendedes justru menjadi bertambah bingung. Tetapi ia tidak mau mengambil sikap terlampau tergesa-gesa. Gadis itu selalu mengingat bahwa ia sendiri berasal dari sebuah padepokan jauh dari kota Tumapel. Bahwa ia sendiri hanyalah seorang gadis padesan. Adalah wajar kalau suatu ketika seseorang yang berasal dari padesan mencarinya dan memerlukan sebuah kesempatan untuk menemuinya. Meskipun demikian, pengalamannya yang pahit selama ini telah memberinya beberapa petunjuk bahwa dirinya selalu dibayangi oleh berbagai kemungkinan yang kadang-kadang tidak menyenangkan baginya. Selalu dikenangnya bagaimana kuda sempana mengejarnya tanpa mengenal jemu. Bahkan ternyata guru kuda sempana yang bernama Empu Sada telah turut campur pula dengan mencegatnya di jalan pada saat ia akan mengunjungi Panawijen. Semuanya itu telah membuat Kendedes menjadi semakin hati-hati. Sekilas terlintas pula di hatinya untuk memohon pertimbangan kepada Aku Tunggul Ametung. Mungkin akan lebih baik baginya. Apabila ternyata terjadi sesuatu, maka akan mudahlah baginya untuk segera mendapatkan perlindungan. Tetapi Kendedes mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin mengganggu Aku hanya dalam soal-soal yang kecil itu. Bahkan seandainya orang itu bermaksud kurang baik sekalipun, apakah yang akan dapat dilakukannya? Di halaman berkeliaran beberapa orang prajurit dan pelayan dalam sikap keprajuritan pula. Ia akan dapat memerintahkan prajurit itu menunggunya selama ia menerima orang itu. Kendedes itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya.
Pada dasarnya ia memang ingin bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Makerti dan mengaku sebagai pamannya. Namun ketika ia melihat emban pemomongnya yang mengikutinya dari Panawijen lewat maka dipanggilnyalah orang tua itu. Pemomongnya itu pun segera mendekatinya. Orang tua itu kini telah menyesuaikan dirinya dengan cara hidup di dalam istana. Sambil duduk bersimpuh ia berkata, "Hamba Tuan Putri." "Bibi," berkata Ken Dedes kemudian. "Seseorang telah membingungkan aku. Karena Bibi adalah pemomongku sejak kanak-kanak, maka aku kira Bibi akan dapat memberi aku beberapa petunjuk." Pemomong Ken Dedes itu mengangkat wajahnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Seorang tua menyebut dirinya bernama Makerti dan mengaku pamanku ingin datang menghadap. Orang itu mengatakan bahwa dirinya adalah adik ibuku. "Bibi, apakah selama ini Bibi pernah mengenalnya?" Perempuan tua itu pun mengerutkan keningnya. Tanpa dikehendakinya, maka dipandanginya wajah prajurit yang masih saja menunduk. "Ya, prajurit itulah yang menyampaikan permintaannya," berkata Ken Dedes. Pemomong Ken Dedes itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun ia pun menjadi ragu-ragu pula. Jawabnya, "Tuan Putri. Seingat hamba, maka Tuan Putri tidak pernah mempunyai seorang paman adik ibu Tuan Putri. Hamba belum pernah mendengar nama Makerti dan selama hamba berada di dekat Tuan Putri, maka tak seorang pun yang pernah datang ke padepokan Panawijen dengan nama itu." Ken Dedes menjadi semakin bimbang mendengar keterangan itu. Ia percaya benar kepada pemomongnya, bahwa perempuan itu tahu jauh lebih banyak tentang dirinya daripada dirinya sendiri. Seandainya demikian, berkata perempuan itu pula, maka setidak-tidaknya ayahanda Empu Purwa pasti pernah menyebut-nyebutnya atau suatu ketika hamba pernah melibat seorang tamu dari keluarga ibu Tuan Putri itu. Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada prajurit yang duduk tepekur di hadapannya ia berkata, "Apakah keperluan orang itu menghadap aku?" "Tuan Putri," sahut prajurit itu. Menurut keterangannya, ia mendapat pesan dari Kakanda Tuan Putri Mahisa Agni. Pesan itu ingin disampaikannya sendiri kepada Tuan Putri apabila Tuan Putri berkenan menerimanya. "Dari Kakang Mahisa Agni?" Ken Dedes mengulanginya. Tampaklah sesuatu kesan yang aneh tersirat di wajahnya. "Apalagi Angger Mahisa Agni," desis pemomong Ken Dedes itu. Orang tua yang bernama Makerti itu datang ke Panawijen untuk mencari kemanakannya yang ternyata adalah Tuan Putri Ken Dedes. Tetapi yang ada hanyalah Kakanda Tuan Putri. Dari Kakanda Tuan Putri itulah kaki Makerti mendapat petunjuk bahwa Tuan Putri berada di istana. Bahkan orang itu, yang barangkali terlampau ingin bertemu dengan kemanakannya, membawa pesan dari Kakanda Tuan Putri itu pula. Kembali perempuan tua itu termenung. Namun tiba-tiba ia berkata, "Tuan Putri, baiklah hamba lihat dahulu, apakah hamba sudah pernah mengenalnya?" Ken Dedes dengan serta-merta menyetujuinya. Dengan mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata, "Baik, baik Bibi. Pendapat Bibi adalah pendapat yang baik sekali. Hamba Tuan Putri. Hamba kira bahwa hamba telah mengenal semua orang Panawijen atau orang-orang yang sering berhubungan dengan ayahanda Tuan Putri." Bersambung ke bab 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.